Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pencipta langit dan bumi bahkan segala isinya. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, sehingga kami terfokus hanya kepada firman Tuhan saja. Berkata-katalah Tuhan sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis dalam Ayub 1 ayat 21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita berkumpul dengan hati yang terluka, mengingat dan merasakan kehilangan yang begitu dalam. Di hadapan kita ada seorang anak muda yang telah mendahului kita. Kejadian ini tentunya sangat sulit untuk kita lewati, terutama ketika kita kehilangan seseorang yang begitu penuh harapan dan masa depan. Dalam situasi seperti ini, orang tua, saudara, keluarga, serta teman-teman yang ditinggalkan oleh anak muda ini, wajar kita merasakan kesedihan yang mendalam. Dan tidak jarang ada yang merasa kebingungan dan marah atas kepergian anak muda ini. Sering kita tidak memahami rencana Tuhan karena kemampuan kita manusia yang terbatas. Ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul saat kita mengalami kehilangan seorang yang kita sayangi dan kita cintai. Seperti, mengapa ini terjadi? Mengapa harus dia? Mengapa ini terjadi padaku? Kenapa bukan aku saja yang pergi? Mengapa harus seorang anak yang begitu muda, yang berpotensi ini yang harus Allah panggil? Namun, meskipun kita tidak dapat memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita, firman Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita semua yang ada di sini maupun di tempat yang jauh. Kita akan melihat di dalam Alkitab bagaimana tokoh mengalami kehilangan yang begitu mendalam. Namun, meskipun dia telah kehilangan dan mengalami penderitaan tersebut, tokoh tersebut tetap berpegang teguh pada imannya dan memuji nama Tuhan. Tokoh yang pertama yaitu Ayub. Ayub merupakan seorang laki-laki yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Dalam teks ini, Ayub mengalami duka yang mendalam. Bagaimana Ayub kehilangan segalanya, seperti ayat-ayat anak-anaknya, hartanya, kesehatannya, bahkan orang-orang terdekatnya menjauhinya. Namun, kita semua tahu Ayub tidak meninggalkan imannya kepada Tuhan. Bahkan dalam kepedihan ia mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ketika kita kehilangan seseorang yang begitu kita kasihi, khususnya seorang anak muda yang seharusnya masih memiliki banyak waktu di dunia, kita mungkin merasa hancur, bahkan marah dan bingung. Namun, seperti Ayub, kita diundang untuk tetap mempercayai bahwa Tuhan memiliki rencana. Walaupun kita mungkin belum bisa memahami sepenuhnya saat ini apa yang sedang terjadi. Perkataan Ayub tadi mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan. Dan pada akhirnya semua ada pada tangannya. Kita juga dapat menemukan penghiburan dan teladan Yesus sendiri. Itu yang tertulis dalam Yohanes 11 ayat 17 sampai 44. Yesus datang ke rumah Maria dan Marta setelah Lazarus, orang yang dikasihinya, meninggal dunia. Di dalam Alkitab telah disebutkan bahwa Yesus telah mengetahui bahwa Lazarus telah meninggal. Namun, mengapa Yesus menangis? Karena dia merasakan kesedihan yang dirasakan oleh orang-orang sekitarnya. Ia memahami duka kita dan empatinya nyata. Kehadiran Yesus ini menjadi pengingat bahwa ketika kita berduka, kita tidak sendiri. Yesus ada bersama kita, menangis bersama kita, dan turut merasakan setiap luka yang kita alami. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menangislah dengan orang yang menangis, yang tertulis dalam Roma ayat 12 sampai 15. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah menolak perasaan sedih kita. Sebaliknya, Ia hadir di tengah duka kita untuk memberkati dan memberikan kita kasih dan penghiburan. Di dunia ini sering kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan seorang yang begitu muda, penuh semangat, dan berbakat untuk pergi begitu cepat? Beres duka adalah perjalanan yang tidak mudah.
Dan setiap orang mungkin melalui berbagai tahap perasaan, mulai dari penyangkalan, kemarahan, penawaran, depresi, hingga akhirnya menerima. Setiap perasaan ini adalah alami, dan Tuhan tidak pernah menjauh dari kita dalam tiap tahapnya. Dalam Matius 5 ayat 4, saat Yesus khotbah di bukit berbicaralah Yesus, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Janji Yesus ini menguatkan kita bahwa di tengah kepedihan ada penghiburan yang tersedia bagi kita. Bahkan jika kita tidak memahami alasan dibalik peristiwa ini, kita dapat menemukan penghiburan dalam pelukan kasih Tuhan. Yesus memegang setiap air mata kita dan tahu setiap luka hati kita. Yesus tidak akan meninggalkan kita sendirian saat kita sedang bersuka cita maupun berduka cita. Mungkin saudara-saudara tahu tentang lagu yang berjudul Kekuatan Serta Penghiburan di dalam Kidung Jemaat nomor 332, di mana liriknya yaitu kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Meskipun sulit untuk diterima, duka seringkali menjadi cahara bagi kita untuk lebih memahami betapa rapuhnya kehidupan dan pentingnya untuk mencintai. Yakobus 4 ayat 14 mengatakan bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah seperti uap yang terlihat sebentar, lalu menghilang. Hidup ini bukan milik kita sepenuhnya, melainkan milik Tuhan, dan kita tidak memiliki kendali penuh atas hidup kita. Tuhanlah yang menentukan awal dan akhir dari hidup kita, dan melalui duka kita diingatkan untuk menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Kehidupan adalah anugerah, dan kita dipanggil untuk menghargai setiap momen yang kita miliki bersama orang-orang yang terkasih. Meskipun sulit untuk diterima, duka seringkali menjadi cahara bagi kita untuk lebih memahami betapa rapuhnya kehidupan dan pentingnya untuk mencintai. Yakobus 4 ayat 14 mengatakan bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah seperti uap yang terlihat sebentar, lalu menghilang. Hidup ini bukan milik kita sepenuhnya, melainkan milik Tuhan, dan kita tidak memiliki kendali penuh atas hidup kita. Tuhanlah yang menentukan awal dan akhir dari hidup kita, dan melalui duka kita diingatkan untuk menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Kehidupan adalah anugerah, dan kita dipanggil untuk menghargai setiap momen yang kita miliki bersama orang-orang yang terkasih. Walaupun kehilangan ini begitu menyakitkan, kita juga diajak untuk mengenang dan merayakan kehidupan yang telah dijalani oleh anak muda ini yang kita cintai ini. Hidupnya telah ditebus oleh Yesus Kristus, dan melalui kematian dan kebangkitannya memberikan pengharapan akan kehidupan yang kekal. Roma 6 ayat 23 mengingatkan bahwa upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah membawa hidup yang kekal melalui Yesus Kristus. Sebagaimana dinyatakan dalam Ayub 1 ayat 21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kita percaya bahwa anak yang kita kasih ini serta saudara-saudara, keluarga kita ini telah berada dalam kedamaian di hadapan Tuhan, terbatas dari segala rasa sakit dan penderitaan atas dunia. Dengan keyakinan ini, kita dapat menguatkan hati dan menunjukkan perjalanan dalam iman. Kehilangan ini adalah luka yang tidak mudah sembuh. Namun, mari kita ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Ia memahami kesedihan kita dan menampung setiap air mata kita. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara-saudari, duka ini mungkin akan tetap ada dalam hidup kita, tapi memberikan kita kekuatan untuk menanggungnya. Dia memberi kita pengharapan akan kehidupan kekal, di mana kelak kita akan bersatu kembali dengan orang-orang yang kita kasihi. Semoga kita selalu dikuatkan dalam iman dan diberi ketenangan yang hanya bisa datang dari Tuhan. Kita percaya bahwa jiwa yang kita kasihi ini telah beristirahat dalam damai di hadapan Tuhan yang penuh kasih. Ingatlah ungkapan Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus menguatkan dan membimbing hidup kita sampai kita bertemu kembali di dunia yang kekal. Amin. Firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang terluka, namun penuh harapan. Di tengah kesedihan ini,
Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengerti dan menghibur. Berikanlah kekuatan bagi kami dan keluarga yang ditinggalkan untuk tetap tegar dan bertahan dalam iman. Kami percaya bahwa kasih-Mu yang tiada batas akan terus menyertai kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.